Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kali ini saya kembali akan memberikan respon atau tanggapan kepada saudara-saudara kita non-Kristen yang berkomentar di media sosial saya. Dalam hal ini secara khusus di laman Facebook Pendeta Berton N. Kali ini ulasan saya beri judul Arjunmu terlalu percaya diri tetapi salah total, di mana beliau berkata Kristen pasti masuk neraka. Sekali lagi saya ulangi, Arjunmu terlalu percaya diri tetapi salah total. Beliau berkata Kristen pasti masuk neraka. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, saya tunjukkan dulu, ini dia pernyataan dari Arjunmu. Ya, coba dilihat ya. Ini banyak diposting beliau di laman Facebook Pendeta Berton N. Arjunmu yang percaya diri tetapi salah total. Beliau membuat postingan Kristen pasti masuk neraka. Argumentasi yang dibangun di sini ada dua. Karena Yesus hanya juru selamat bagi orang Israel. Dikutip dari Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Yang kedua, maka Kristen akan digarami di dalam api neraka. Saudara dikasihi Tuhan, karena Arjunmu yang memposting ini atau yang membuat komentar ini di laman Facebook saya, maka beliau setuju dengan apa yang telah diposting ini. Ya, sekalipun memang yang berpendapat secara langsung demikian adalah Bayi Adi Al-Banjari. Adi Al-Banjari ini berarti bukan Kristen. Dari namanya terlihat ini non-Kristen. Pertanyaannya untuk kita, benarkah Kristen pasti masuk ke dalam neraka? Oleh karena argumentasi, karena Yesus hanya juru selamat bagi orang Israel, di mana referensi ayat yang dibuat adalah Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Maka Kristen akan digarami di dalam api neraka, Markus 9 ayat 49. Benarkah demikian? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjawab pertanyaan ini sebenarnya sangat mudah, sangat gampang Bapak Ibu. Coba kita melihat ayat yang dimaksudkan oleh Arjunmu. Saya akan buka untuk kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan mengajari Arjunmu, termasuk orang-orang yang punya paham yang sama dengan Arjunmu, bagaimana mengerti, memahami Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Tadi dikutip dari Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Di sini dikatakan, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Salah total atau gagal paham dari Arjunmu ini adalah beliau mengartikan Alkitab lepas dari konteks. Saya ulangi kembali,
Arjunmu ini setuju dengan apa yang telah diposting. Karena apa? Karena beliau memahami Alkitab seenak jidat, seenak udel, tanpa memperhatikan konteks. Bahkan justru ketika nanti saya menggali ayat-ayat yang telah ditunjukkan ini, menjadi argumentasi berbalik untuk menghantam Arjunmu. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita perhatikan. Dari Kisah Para Rasul 13 ayat 23, Arjunmu menyimpulkan dengan memposting yang telah saya tunjukkan tadi, Kristen pasti masuk ke dalam neraka. Mari kita perhatikan ayat 16. Begini caranya mempelajari firman Tuhan. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Dalam konteks ini, Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Israel. Itu pengertiannya. Dalam konteks ayat ini muncul oleh ilham Roh Kudus, ditulis oleh Dr. Lukas, ditujukan secara spesifik konteks saat itu, situasi kondisi saat itu kepada orang-orang Israel. Maka kesimpulannya pun diarahkan kepada orang Israel. Bukan berarti Yesus itu hanya juru selamat bagi orang Israel. Tidak. Karena konteks saat itu Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Israel, maka secara spesifik diarahkan kepada mereka yang menjadi audiens pendengar saat itu. Nah, justru kalau kita baca ayat-ayat ini kepada ayat-ayat berikutnya nanti, mari kita lihat ayat 27 sampai 31. Dikatakan begini, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Jadi di sini pemimpin-pemimpin Yahudi yang tidak mengakui Yesus saat itu, mereka menjatuhkan hukuman mati atas dia. Hukuman mati yang mana? Alkitab dalam kitab Injil dijelaskan hukuman mati dengan cara disalib di Bukit Golgota. Berarti ayat-ayat ini mau menunjukkan Yesus itu benar-benar mati di kayu salib. Pertanyaan saya untuk Arjunmu, apakah engkau percaya Yesus mati di kayu salib? Padahal engkau mengutip ayat ini lepas dari konteks. Justru ayat ini menunjukkan Yesus benar-benar mati di salib. Bukan seorang yang diserupakan dengan dia. Ayat 28. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. 29. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib. Perhatikan. Mereka menurunkan dia dari kayu salib. Maksudnya setelah dia dihukum mati di kayu salib, maka mayat Yesus diturunkan dari kayu salib. Lalu membaringkannya di dalam kubur. Rekam, jejak, historis, sejarah, runutan cerita itu ada. Disalibkan, diturunkan dari, setelah sudah mati diturunkan dari salib, setelah itu dikubur. Ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka dan mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Jadi saksi mata kematian Yesus ada. Bahkan banyak. Saksi mata Yesus diturunkan dari salib ada. Saksi mata Yesus itu dikuburkan, saksi mata Yesus itu bangkit, saksi mata Yesus itu menampakkan diri 40 hari kepada murid-murid dan kepada banyak orang.
itu banyak. Jadi kepada Arjunmu, engkau mengutip Kisah Rasul 13 ayat 23. Kalau engkau meluangkan waktu untuk membaca konteks ayat ini muncul. Pertama ditujukan kepada orang-orang Israel. Sehingga karena yang dihadapi oleh Paulus saat itu orang-orang Israel, maka disebut dengan juru selamat seorang Yesus bagi orang Israel. Dan ke konteks saya, kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita memahami Alkitab, pengertian pemahaman kita itu bisa kita pastikan salah. Ketika kita mengartikan Alkitab itu justru bertentangan, bertolak belakang, kontradiksi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Ini yang tidak dipahami, tidak dimengerti oleh orang-orang non-Kristen. Mereka itu membabi buta, mereka itu pakai kacamata kuda mengartikan Alkitab. Padahal rumusan yang mereka buat itu sudah menabrak banyak ayat firman Tuhan yang lain. Hal itu membuktikan bahwa mereka tidak mengerti, tidak memahami doktrin, ajaran, keyakinan Kristen. Jangan lupa ya, Arjunmu, karena saya tahu engkau itu sangat rajin berkomentar di laman Facebook Pendeta Berton N. Jangan lupa, konteks ayat yang kau baca justru makin memperteguh, meyakinkan kita Yesus benar-benar mati di salib. Setelah sudah mati di salib, diturunkan dari kayu salib, dikuburkan, pada hari ketiga bangkit, menampakkan diri. Hal ini semakin menegaskan kalau ada kepercayaan di luar sana yang berkata Yesus tidak mati di kayu salib, itu sesuatu yang salah dan keliru dalam keyakinan Kristen, bahkan menurut fakta-fakta Alkitab maupun fakta historis atau sejarah. Nah, sekarang saya tunjukkan, benarkah kesimpulan yang diposting oleh Arjunmu bahwa Kristen itu pasti masuk ke dalam neraka? Ayat 39 dikatakan begini, dan di dalam dialah, maksudnya di dalam Yesus, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Perhatikan baik. Dan di dalam Kristus Yesuslah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, memperoleh keselamatan. Di dalam Yesus setiap orang itu dari suku, ras, golongan, agama manapun. Dan bukan hanya itu, ayat 46-47 kita lihat. Masih satu perikop. Dikatakan begini, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ini Paulus berbicara kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Karena kamu menolak firman yang memang pertama-tama didahulukan kepadamu, maka kami akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain maksudnya siapa? Bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel. Jadi firman Allah, berita keselamatan, berita pengampunan dosa, berita penebusan, itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi saya mau sampaikan, Arjunmu ini sama orang-orang yang sepaham dengan dia terlalu percaya diri. Karena apa? Karena saya tahu memang saudara-saudara kita non-Kristen ini, mereka suka-sukanya seenak udel, seenak jidat mereka menuliskan komentar karena mereka tahu tidak akan ada konsekuensi hukum di negara ini. Itu yang mereka pikirkan, hayati. Makanya mereka seenak udel mereka membuat komentar. Sampai kepada hal-hal yang sangat-sangat
mengerikan, bahkan hal-hal yang sangat kotor dan najis yang ditujukan kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Karena mereka tahu tidak akan ada konsekuensi hukum, terserah mereka mau komentar apa. Tapi kalau kita ini kan harus berhati-hati. Nanti jangan sampai ada demo berjilid-jilid, kan begitu. Bahkan cepat diproses. Itu masalahnya. Tapi karena mereka mengomentari tentang kekristenan, doktrin, ajaran yang bersumber dari Alkitab. Ini adalah ranah kami untuk berapologetika. Memberikan pertanggungjawaban pembelaan iman. Makanya saya jawab. Tugas saya menjawab. Karena engkau memposting, berarti engkau setuju dengan postingan itu. Kristen pasti masuk neraka. Karena Yesus hanya juru selamat untuk orang Israel. Saya buktikan tadi engkau gagal paham, salah total, tidak mengerti Alkitab, tapi sok lebih pintar dari orang Kristen Alkitab. Tapi ternyata omong kosong. Udah perhatikan tadi, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Kisah Para Rasul 13:47. Aku telah menentukan engkau. Menentukan siapa? Menentukan Rasul Paulus. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi bukan hanya orang Israel. Keselamatan bagi bangsa-bangsa bukan hanya orang Israel. Berarti keselamatan itu dibuka lebar kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Jadi engkau keliru. Engkau salah dan gagal total. Bahkan ayat-ayat firman Tuhan yang lain memberikan penegasan kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Ini kan ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya akan Israel. Akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini saja ada dua indikasi petunjuk yang jelas. Kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya akan bangsa Yahudi, bangsa Israel. Barang siapa yang percaya, barang siapa. Dari suku, golongan, etnik, warna kulit, ras, agama apapun. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka beroleh hidup yang kekal. Baru yang berikutnya, beliau berkatakan Kristen pasti masuk neraka. Saya katakan kepadamu itu sesuatu yang salah dan keliru. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Tolong diperhatikan ya ayatnya ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan berebut mereka dari tanganku. Perhatikan. Dan mereka, siapa itu? Domba-domba Kristus. Orang-orang percaya, pengikut Kristus yang telah menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Diangkat menjadi anak-anak Allah dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Mereka pasti tidak akan binasa. Kapan? Selama-lamanya. Bukankah ini ayat yang menegaskan bahwa Yesus menjamin, menggaransi, memberi kepastian hidup yang kekal, surga yang mulia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Gak ada keraguan sama sekali. Jadi kalau Anda memposting Kristen pasti masuk neraka, kamu keliru. Karena Yesus datang untuk seluruh dunia. Bahkan ketika malaikat itu menyampaikan kabar gembira kepada para gembala di padang Efrata. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, Juru Selamat di kota Daud. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Untuk semua bangsa. Bukan hanya untuk Israel. Ya. Jadi, saudara-saudaraku non-Kristen, engkau hanya modal karena lancar mengetik, lancar untuk membuat komentar. Tapi kalian itu tong kosong nyaring bunyinya. Gak ngerti apa-apa doktrin ajaran kekristenan. Saya bacakan kembali kepastian-kepastian dalam kekristenan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian yang kekal, mengalahkan kuasa dunia ini, maka engkau pasti diselamatkan. Jadi bagi kekristenan tidak ada istilah mudah-mudahan. Tidak ada. Bagi kekristenan, karena yang mengerjakan keselamatan itu di kayu salib adalah Yesus. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Sangat kasihan kalau ada orang di luar sana yang mencoba untuk meraih hidup yang kekal, meraih sorga, meraih keselamatan dengan cara syariat, hukum, aturan, amal saleh, perbuatan baik, agama. Dari perspektif iman Kristen, itu semua tidak memadai, tidak akan layak di hadapan Bapa di sorga. Karena apa? Yesaya 64 ayat 6 berkata, kesalehan manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Kesalehan loh, perhatikan. Kesalehan, kekudusan, kebenaran, kesucian manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Gak memenuhi kualifikasi, gak memenuhi standar di mata Tuhan. Tapi ketika kita percaya kepada Dia yang nuzul, turun dari sorga, sang firman mengenakan tubuh kemanusiaan, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia rela mati di kayu salib, menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan jeratan kuasa dunia ini. Maka dia yang datang dari sorga, dia mati di kayu salib, menebus kita dari dosa, dia bangkit dari antara orang mati, dia kembali naik ke sorga, bersumber dari sorga, telah naik ke sorga, telah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita, maka sudah pasti masuk sorga. Ikutilah pribadi yang telah bangkit dari antara orang mati. Jangan ikuti yang masih almarhum sampai sekarang, dirinya pun tidak bisa diselamatkan. Jangankan yang mengikutinya, dirinya pun tidak bisa diselamatkan. Jangan ikuti pribadi yang demikian. Ikuti dan percayailah pribadi yang telah bangkit mengalahkan maut, kematian, yaitu Yesus Kristus. Kenapa dia layak menjadi juru selamat bagi kita? Karena dia adalah pribadi yang tidak berdosa, rela mati bagi orang berdosa, dan dia bangkit dari kematian, dan dia telah kembali ke surga. Nah, saya akan lanjutkan dulu sedikit, di mana beliau membuat kutipan, nanti orang-orang Kristen akan digarami di api neraka katanya. Beliau mengutip Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah, setiap orang yang dimaksud di sini siapa? Tentu tidak termasuk orang-orang yang telah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kenapa Arjunmu ini gagal paham mengartikan firman ini? Kenapa? Karena beliau melepaskan dari konteks. Konteksnya di sini terkait dengan garam. Ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Ayat 43. Jika tanganmu menyesatkan engkau, ayat 45. Jika kakimu menyesatkan engkau, ayat 47. Jika matamu menyesatkan engkau. Jadi yang dimaksud masuk ke dalam api neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Orang-orang yang digarami dengan api di sana adalah orang-orang yang membawa penyesatan, termasuk hadirnya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Yesus pernah menjanjikan datangnya nabi setelah Yesus. Tapi menurut fakta Alkitab, nabi-nabi yang datang setelah Yesus adalah nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena puncak pewahyuan, puncak kenabian ada di dalam diri Yesus.
Itu maksudnya. Jadi bukan setiap orang. Buktinya orang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus yang berkata, "Guru, Tuhan, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku." Apa kata Yesus? "Pada hari ini juga engkau dan aku bersama-sama di Firdaus." Kalau setiap orang berarti orang yang sebelah kanan Yesus juga akan masuk neraka. Padahal tidak. Iya kan? Itu gambaran yang sangat praktisnya. Jadi jangan mengartikan Alkitab lepas dari konteks. Itu yang membuat engkau selamanya permanen dalam ketersesatan, dalam kesalahan, kegagalpahaman, dan dalam kekeliruan. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin akan berkata, mana ayatnya bahwa Yesus itu puncak dari risalah pewahyuan kenabian? Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Perhatikan, zaman dahulu maksudnya zaman sebelum Kristus datang, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang Israel dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi zaman dahulu Allah berbicara dengan perantaraan nabi-nabi. Allah menyampaikan firman-Nya melalui para nabi, disampaikan kepada umat. Itu pada zaman dahulu. Maka pada zaman akhir ini, maksudnya pada zaman setelah Yesus datang, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi zaman akhir tidak ada lagi nabi-nabi. Bahkan semua nabi itu berasal dari Israel. Menurut keyakinan dan fakta Alkitab, tidak ada nabi yang datang dari luar Israel. Itu iman Kristen. Kalau Anda tidak setuju, ya silahkan. Tapi itu fakta Alkitab. Yang mana bahasa asli Alkitab itu masih ada sampai sekarang. Bahasa asli perjanjian lama itu, saya tidak ambil tadi ya. Ada sama saya. Bahasa asli Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru ada. Perjanjian lama itu bahasa Ibrani dan Aramik, ada sedikit. Perjanjian baru bahasa Yunani, ada. Yang diterjemahkan itu bukan bahasa asli. Yang diterjemahkan karena memang tidak semua orang di luar Ibrani, Aramik, di luar Yunani yang mengerti, makanya diterjemahkan. Diterjemahkan bukan dengan maksud tujuan untuk mengubah, bukan. Saya tanya kepada saudara-saudaraku di luar Kristen, apakah kitab suci diterjemahkan dengan tujuan untuk mengubah? Supaya diubah artinya dari bahasa aslinya? Apakah demikian? Oh tidak. Tapi supaya lebih mudah, lebih akrab dimengerti oleh bahasa lokal atau bahasa nasional dari negara tersebut. Itu maksudnya. Nggak ada yang diubah. Masa Allah itu berkuasa memelihara firman-Nya? Firman yang diturunkan sebelumnya itu pasti Tuhan sanggup memelihara. Gak mungkin Tuhan atau Allah itu gagal memelihara firman-Nya. Kalau Allah gagal memelihara firman-Nya, padahal dikatakan sanggup memelihara, berarti itu Allah yang gagal. Itu maksudnya. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekian respon tanggapan saya. Kiranya apa yang saya sampaikan membuka mata hati, mata rohani saudara-saudaraku dari luar kekristenan. Kristen itu pasti masuk surga, bukan pasti masuk neraka. Tapi perhatikan, Kristen yang benar-benar menghidupi kekristenannya. Orang kalau benar-benar sungguh-sungguh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka hidupnya tidak akan lagi diperhamba, diperbudak oleh dosa. Kan sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Kalau Yesus sebagai penguasa dalam hidup kita, maka mustahil kita tidak menjadi serupa dengan Yesus. Kita pasti menjadi serupa seperti Kristus. Hidup berkenan kepada Bapa, hidup taat kepada Bapa, itu menjadi bagian kita. Tapi kalau ada orang yang KTP-nya Kristen, terdaftar di organisasi sinode tertentu, bahkan dia juga sudah dibaptis di sini, tapi hidupnya tidak mencerminkan kehidupan Kristus, patut dipertanyakan. Nanti akan saya bahas
Karena Arjun Mo ini juga mengutip pernyataan dari pendeta Dr. Stephen Tong bahwa Kristen itu pasti masuk neraka, bahkan pendeta-pendeta pastor masuk neraka. Kenapa Dr. Stephen Tong berkata demikian? Kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Oke, sekian dulu ulasan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.